Al-Quran sebagai mujizat masih agak kalah dengan orang mati yang dibangkitkan kembali, di mana Musa membelah laut, ya, dan masih banyak lagi. Ini disampaikan oleh Panji, salah seorang komika, ketika dia berdiskusi dengan Felix Xiao. Dia mengatakan bahwa klaim Al-Quran sebagai mujizat masih agak kalah dengan misalnya Yesus membangkitkan orang mati, Musa membelah laut, ya, Yesus juga pernah orang buta bisa melihat, ya, lalu belum lagi ya mujizat yang lain, bahkan masih lebih kalah lagi dari Petrus, ya, dan Yohanes ketika ada orang lumpuh ya bisa bangkit dan berjalan kembali dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah pernyataan yang tentunya pernyataan yang menurut saya sangat bagus untuk Anda pikirkan, karena selama ini orang-orang Islam mengklaim bahwa Quran itu adalah mujizat. Ya, Quran kan ya sebuah informasi yang katanya diterima oleh Muhammad, nabi orang Islam, lewat Jibril. Ya, Jibril terimanya dari Allah. Allah berikan ke Jibril untuk disampaikan kepada nabi mereka Muhammad, walaupun nggak ada saksinya. Dan itu diklaim sebagai mujizat oleh orang-orang Islam, termasuk oleh Felix Xiao. Sehingga itu ditanggapi oleh Panji, ya, seorang komika, mengatakan mujizat itu masih kalah sama mujizat yang dibuat oleh tokoh-tokoh di dalam sejarah, begitu. Dan coba kita saksikan video ini sebelum kita komentari lebih lanjut. Ini udah kesadaran gue, tapi dari cerita tadi aja. Sebenarnya bisa dibilang bahwa kayaknya cuman Rasulullah doang aja yang miracle-nya masih bisa kita lihat sekarang. Sisanya kan izin ya. Iya, sisanya kan cerita. Iya. Katanya. Keren. Terus loh, mujizat masih. Yang katanya itu bukan hanya ini loh, bukan mujizat-mujizat yang dilakukan di dalam misalnya Alkitab itu sejarahnya jelas. Dan itu sejarah yang memang ada saksi matanya. Misalnya Yesus menyembuhkan orang yang buta, ada saksi matanya. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus menjadikan air, ya, wine menjadi anggur. Lalu Yesus membangkitkan orang mati. Itu ada saksinya loh. Saksinya ada. Dan itu terkonfirmasi gitu loh. Tapi kalau kita mau berbicara sesuai dengan pernyataan mereka gitu, siapa saksi dari nabi mereka Muhammad katanya menerima Quran, menerima firman Allah lewat Jibril? Nggak ada saksinya. Jadi yang boleh dibilang sebagai katanya ya ini gitu loh. Katanya nggak ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya itu bukan katanya, itu fakta gitu. Itu menurut saya. Coba kita lanjut ya. Lanjutin Mas, keren itu keren, pernyataan itu keren. Tapi kalau klaim Al-Quran adalah mujizatnya Rasulullah, barangnya masih ada. Tapi Ustadz, maaf nih. Apa? Santai. Jujur. Itu kan klaim. Bukan, jujur Al-Quran sebagai mujizat ya emang agak kalah sih sama ngebangkitin orang meninggal, sama agak kalah, ya. Quran sebagai mujizat masih agak kalah dengan, ya, membangkitkan orang yang sudah meninggal. Mengubah air menjadi wine, mengubah air menjadi anggur, bicara dengan hewan atau membelah laut, emang agak kalah. Iya. Jujur agak kalah. Betul. Tapi yang ini lebih kelihatan. Yang gitu nggak ada. Betul. Nah itu kita bahas sebelum kita masuk kepada pembahasan Al-Quran. Maka aku bilang kita luasin konteksnya biar orang juga ngerti.
ada seorang anak kecil ngafalin Quran. Nggak anak kecil juga sih, dia udah remaja, 30 juz. Lantas dia datang ke aku sama bapaknya. Bapaknya bilang, anak ini mau keluar daripada Islam. Mau untuk pergi ke agama yang lain. Dia udah ngafal 30 juz, Mas. Udah hafal tuh 30 juz. Aku aja nggak hafal 30 juz. Pertanyaanku, kenapa? Dia jawab, Ustaz, kenapa sih mukjizat nabi-nabi yang lain lebih keren daripada kita? Itu dari Coba lihat ya. Iya. Nabi Sulaiman bisa naik angin, Mas. Betul. Itu kalau di film itu adalah Itu mujizat versi Islam ya. airbender. Iya. Bisa naik angin atau awan kintonnya Awan kinton. Dragon Ball Son Goku. Son Goku. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Firebender. Firebender. Oke, sebelum kita lanjut mengomentari video ini, alangkah baiknya di-subscribe dulu ya bagi yang belum subscribe. Dan kalau Sobat Waras, bulan ini kita akan kembali berbagi kasih dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan. Kawan-kawan yang rindu untuk menabur, mendukung, Anda bisa mendukung lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Ya, terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita lanjut. Gimana menurut kawan-kawan? Saya tidak mau berkomentar lebih banyak ya terkait pernyataan dari Panji ya, dari Panji Komika ini yang katanya mujizat Al-Quran ini, ya, saya nggak tahu apa yang membuat Al-Quran itu sebagai mujizat gitu. Karena sebenarnya sebelum Quran ada, sudah ada kok buku-buku sejarah yang lebih tua dari Quran, ya kan? Ya, tapi oke, itu klaim mereka dan itu adalah hak mereka kalau mereka mengatakan itu sebagai mujizat gitu. Namun kawan-kawan, menurut kawan-kawan gimana? Apakah memang Quran itu sebuah mujizat? Gitu. Kalau kita berbicara tentang buku ya, tulisan-tulisan banyak kok, tulisan-tulisan yang lebih tua dari kedatangan Islam. Ya, bahkan di dalam Injil, di dalam Taurat itu lebih tua dari, jauh lebih tua daripada kitab Quran itu kawan-kawan. Dan di dalam Taurat maupun Injil atau kisah nabi-nabi itu tercatat semua apa yang mereka lakukan, dan informasi itu sampai hari ini masih kita dengar. Dan mau bilang mujizat itu sudah berhenti, mujizat belum berhenti. Faktanya masih ada itu terjadi, orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati bangkit, ya, itu masih terjadi mujizat. Jadi itu, dan mujizat itu hanya terjadi ketika berdoa pakai nama Yesus. Ya, ketika berdoa pakai nama Yesus dengan penuh iman dan oleh kehendak Yesus sendiri terjadi mujizat. Sampai hari ini masih ada kok mujizat itu kawan-kawan, masih terjadi sesuai dengan waktu Tuhan begitu. Ya, jadi saya tidak mau berkomentar banyak ya tentang video ini. Kawan-kawan berikan aja komentar sendiri ya, apakah memang Quran itu sebagai benar-benar sebagai mujizat ya atau seperti apa begitu. Karena ini sebenarnya bisa masuk dalam ini ya, dalam penistaan agama, karena membanding-bandingkan seakan-akan mujizat Quran itu lebih rendah kualitasnya daripada mujizat orang mati yang hidup kembali. Kalau kita mau tafsir pernyataan dari Panji kawan-kawannya, ya ini bisa kena undang-undang penistaan agama nih. Hati-hati lu Panji, karena dulu pernah terjadi Meliana ya yang di Tanjung Balai itu, dia hanya menyuruh tua masjid dikecilin, itu digebukin, dipenjara lagi. MKC saja yang hanya membaca isi hadis dan isi Quran dipenjara pula. Ini Panji ini dia itu merendahkan Quran, seakan-akan bahwa Quran itu mujizatnya itu lebih rendah dari mujizat-mujizat yang terjadi seperti orang mati bangkit, ya kan, air menjadi anggur, membelah laut dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu kawan-kawan, saya tidak mau berkomentar banyak. Anda bisa komentar deh di kolom komentar. Itu dulu ya. Tuhan memberkati. Salam, saya Stefanus Praing mengucapkan terima kasih kepada Sobat Waras Pavel 88 Channel untuk kedua kalinya
karena sudah mendukung pelayanan kami yang ada di wilayah pedesaan suku Lauje. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam segala hal. Salam.